Saudara, penangkapan pelaku perkosaan terjadi setelah cerita perkosaan di Bintaro, Tangerang Selatan ini viral di media sosial yang diposting oleh korban. Polisi beralasan bahwa situasi korban yang tidak mengenal pelaku menjadikan kasus ini baru terungkap setahun lebih setelah pelaku menceritakan itu di akun Instagramnya. Apakah pembuktian dan pencarian pelaku memang selalu harus melibatkan korban? Kita akan membahasnya bersama Andi Yentriani, Ketua Komnas Perempuan langsung dari Pontianak, Kalimantan Barat. Selamat malam Mbak Andi. Selamat malam, Mas. Mbak Andi Yentriani. Saya panggil Mbak Yenti atau Mbak Andi? Andi saja. Mbak Andi, baik. Mbak Andi, ini tentu mengejutkan kasus ini ya. Saya tahu bahwa Anda juga di Komnas, juga Anda mencoba untuk menggali kasus ini. Ini kasusnya cukup unik, di mana setahun baru terungkap karena cerita dari sang korban yang menceritakan di media sosial. Lalu kemudian sebelum korban cerita, tersangka atau pelaku ini, tersangka pelaku, melakukan komunikasi DM ya, direct message di Instagram, setelah beberapa bulan melakukan tindakan kriminal tersebut. Apa yang bisa Anda sampaikan di sini, Mbak Andi? Pertama-tama sebetulnya sudah beberapa kali Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan menerima pengaduan kasus di mana pelaku pelaku tidak ditahan meskipun dikenali oleh korban, tetapi juga ada sejumlah kasus di mana proses tidak berjalan karena pencarian pelaku tidak dilangsungkan oleh pihak kepolisian. Nah, ini memang merupakan sebuah hambatan yang harus kita atasi bersama, karena sesungguhnya beban untuk pencarian pelaku sebetulnya tidak pada korban. Korban bisa membantu melakukan identifikasi melalui misalnya ciri-ciri atau yang lainnya, tetapi sebetulnya kewajiban untuk pencarian ada di kepolisian. Ya, kita akan bicara nanti soal bagaimana kemudian pengakuan korban untuk mengungkap kasus ini. Tapi sebelumnya saya ingin minta penjelasan dari Anda terkait dengan pelaku. Pelaku ini tinggal tidak jauh dari rumah korban. Apakah hampir selalu kasus perkosaan yang terjadi di lingkungan perkotaan ini melibatkan orang dekat? Sebetulnya ini bukan saja kejadian di lingkungan perkotaan ya, Mas. Kalau kita melihat data yang dimiliki oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, kebagian besar pelaku sebetulnya dikenali oleh korban. Dia berasal dari lingkar terdekatnya, bisa juga keluarga atau orang dalam satu rumah, atau orang yang dititipkan atau dipercaya oleh keluarga. Ini mayoritas ya Mbak Yendi? Mayoritas adalah orang yang dikenali. Luar biasa. Nah, ada juga tetangga yang berada di sekeliling yang tidak dikenal oleh korban sebetulnya. Dan itu banyak juga tetangga di sekeliling yang tidak dikenal oleh korban tapi diam-diam memperhatikan rumah korban. Bisa jadi ya Mas ya, karena kita biasanya kan hanya dibilang bahwa itu orang yang tidak dikenali. Tetapi sebetulnya kalau kita memeriksa ulang biasanya adalah pelaku-pelaku yang mengenal, sudah melihat korban dan lainnya. Yang menjadi unik adalah juga pelibatan media sosial di sini, baik oleh tersangka maupun oleh korban. Seberapa perkembangan zaman kemudian sekarang terjadi seperti itu? Ada kecurigaan, polisi masih terus menyelidiki bahwa korban ini sebelumnya memang juga tahu, tersangka ini tahu korban dari akun Instagram, dari akun media sosial. Mungkinkah kemudian hal-hal tersebut bisa memicu potensi-potensi selanjutnya? Kalau dilihat dari angka kekerasan terhadap perempuan, khususnya angka kekerasan seksual, memang angka kekerasan berbasis online ini meningkat. Jadi orang yang melakukan baik itu harassment atau pelecehan, serangan seksual, atau bahkan pemerasan melalui media online ini semakin bertambah dari tahun ke tahunnya. Dan ruang media sosial itu kan memungkinkan orang berkenalan ya. Kita nggak tahu sampai sejauh mana, dan kadang-kadang juga literasi media sosial tidak betul-betul dipahami, sehingga orang bisa jadi menyampaikan identitasnya meskipun tidak secara langsung bilang saya tinggal di rumah ini dan gini-gini, tapi apakah fotonya atau yang lainnya dapat mengidentifikasi di mana dia berada.
Dan Nah, sebagian media sosial juga kemudian mengidentifikasi letak dari yang bersangkutan. Setidaknya kalau tidak letak detil, maka letak dalam satu wilayah, katakanlah dalam satu kelurahan atau satu kecamatan, itu akan keluar betul. sendiri notification-nya. Ada sejumlah aplikasi yang memang menggunakan geotag ya. Ya. Jadi orang bisa langsung dikenali berada di mana dia pada saat dia memfoto dan lain-lainnya. Nah, untuk kasus ini sebetulnya tidak terlalu banyak komentar yang bisa saya sampaikan karena kami belum memeriksa secara lebih detail Mhm. bagaimana keterhubungan melalui media sosial antara korban dan pelaku. Tetapi pada saat yang bersamaan kita bisa melihat bahwa kehadiran media sosial juga memungkinkan korban untuk mencari keadilan. Pada Ya. kasus-kasus yang lain di mana korban tidak memiliki akses pada media sosial, ketika proses pencarian pelaku itu terhenti karena dianggap korban tidak bisa secara langsung menunjuk siapa pelakunya, proses hukum seolah-olah terhenti. Karena itu di Komnas Perempuan ketika kami memeriksa kembali data, Mas Aiman, dari tahun 2016 sampai 2019, kalau kita membandingkan angka laporan dari kasus kekerasan terhadap perempuan yang masuk ke lembaga-lembaga layanan, itu hanya sekitar 30% yang kemudian masuk dilaporkan ke polisian. Dan dari semua kasus yang masuk ke polisian itu sebetulnya hanya sekitar 70% yang diproses sampai kepada penuntutan. Kita belum lagi membincang bagaimana hasil dari penuntutan tersebut. Tetapi bottleneck salah satunya memang soal pembuktian. Dan inilah sebetulnya yang hendak diterobos dengan membuat langkah-langkah yang lebih baik melalui rancangan undang-undang kekerasan seksual. Hmm. Mbak Andi, ini tentu menjadi kendala terkait dengan proses penyelidikan dan penyidikan. Pengakuan dari korban tentu tidak serta-merta mudah untuk dilakukan. Karena korban sudah trauma, korban sudah berat, lalu kemudian harus menceritakan dan melakukan proses hukum terkaitnya. Bagaimana kemudian Komnas Perempuan menyikapi soal ini? Yang disampaikan Mas Aiman itu betul sekali ya, dan karena itu sebetulnya di dalam konsep sistem pidana peradilan terpadu, pemulihan korban itu sudah harus mulai sejak dia melakukan pelaporan. Mhm. Dan itu harus terus ditemani sampai bahkan pasca eksekusi. Jadi untuk korban perkosaan secara khusus, karena ini dianggap sebagai sesuatu yang begitu menghancurkan kehidupan Iya. perempuan, biasanya perempuan korban juga tetap masih harus berhadapan dengan stigma ya. Kasus ini pun sebetulnya saya pikir banyak orang yang masih menyangkal dan nanti ketika kita membahas tentang media sosialnya, bisa jadi orang malah menyalahkan korban Iya. gitu. Jadi proses ini betul-betul harus kita rawat bersama dan saat ini memang kewajiban untuk melakukan pemulihan itu tidak ada sebetulnya landasan hukum yang mewajibkan sehingga jika tidak ada pemulihan itu maka sebetulnya negara dapat dituntut. Ya. Nah, ini juga salah satu lubang hukum yang sangat besar di Indonesia yang sebetulnya ingin segera kita perbaiki Dan di bersama. setiap Polres, karena saya tahu bahwa tidak ada di Polsek ya, di tingkat Polres sudah ada kemudian yang siap untuk melakukan pendampingan dari sisi hukumnya, yakni seorang polisi wanita, Polwan. Di tingkat Polres memang ada unit khusus untuk penanganan perempuan korban kekerasan. Tetapi saat yang bersamaan kita perlu melihat sejauh mana pembinaan yang dilakukan. Kami banyak mendapatkan laporan-laporan baik tentang bagaimana kemudian pihak unit pelayanan khusus ini atau UPPA itu bahkan harus misalnya mengeluarkan dananya sendiri untuk bisa membantu korban dan lain sebagainya. Iya. Karena memang infrastrukturnya masih sangat terbatas. Tetapi juga saat yang bersamaan Komnas Perempuan mendapatkan pengaduan tentang sikap-sikap yang kurang bersahabat, kurang berperspektif pada korban dalam berbagai kasus lainnya. Jadi ini membutuhkan evaluasi yang besar serta komitmen untuk memperbaiki agar pelaporan-pelaporan dari perempuan korban kekerasan ini dapat diproses dengan lebih baik. Baik. Pada banyak hal atau kondisi lainnya, Mas, sebetulnya jumlah poluan juga tidak merata ya. Ya, ya. Jadi ada Baik. juga yang ditangani oleh Polri. Dan kita tentu perlu kemudian untuk dorongan dari Komnas Perempuan untuk terus mengingatkan terkait hal ini. Semoga ini adalah kejadian terakhir, tidak pernah terjadi lagi karena ini luar biasa di lingkungan perkotaan yang kemudian lingkungan perumahan yang dipikir oleh banyak orang tentu aman terkait dengan kasus-kasus kriminal, terutama perkosaan, ternyata tidak juga, dan kemudian dilakukan pengamatan dan masuk ke dalam rumah, lakukan pemerkosaan, lalu kemudian beberapa bulan Tapi sebetulnya hampir berkomunikasi sama, dengan Mas media Aiman. sosial. Ya.
minta maaf. Sebetulnya kasusnya hampir sama. Misal saja kasus di desa ya, di Ya, mana orang bisa mengamati bahwa orang tua dari si oke. korban ini akan pergi berladang misalnya. Ya, Jadi ya. memang sudah ditargetkan. Meskipun, Ini ada menurut pertanyaan saya sebelumnya Mbak Andi terkait dengan betul, penggunaan media sosial sebelum kejadian betul, dan sesudah kejadian. betul, Mungkin itu yang betul. Itu membedakan. yang membedakan. Baik, baik, betul. Terima kasih Mbak Andi Yentriani, Komnas Perempuan Republik Indonesia. Terima kasih atas informasinya.